Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semua komunitas Indonesia dimanapun berada. Kita sebentar lagi akan memulai talk show yang dibawakan oleh Alzheimer Indonesia Nederland, talk show yang ke-38. Kita tunggu sebentar ya. Ya, tepat pukul 10 kita akan memulai talk show hari ini, sebuah persembahan dari Alzheimer Indonesia Nederland dalam rangka hari atau bulan Alzheimer sedunia yang jatuh pada bulan September. Saya Mani Karisma Yekti kembali hadir untuk menemani Anda di acara yang ke-38 Stichting Alzinet kali ini. Agenda kali ini cukup berbeda. Kita akan membawakan talk show dengan narasumber dari Indonesia atau diaspora Indonesia yang sudah lama tinggal di Belanda. Kita akan mendengarkan pemaparan mereka tentang banyak hal, tentang penegakan diagnosis, tentang perawatan demensia di nursing home, tentang bagaimana tantangan caregiver untuk orang dengan background Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda, dan kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Alzheimer Indonesia dan juga para penonton YouTube yang luar biasa saat ini menonton acara ini. Bila ada pertanyaan dari Anda semua, Anda silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di YouTube. Ada Kak Tania di sana yang akan membantu menyampaikannya kepada kami supaya kami bisa diskusikan nanti di sini. Oke, ya. Sebelum kita mulai talk show kali ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu Chairman dari Alzheimer Indonesia Nederland, Amalia Fong Utomo. Amalia. Halo semua, apa kabar? Kabar baik. Begitu juga dengan Amalia. Ya, semua baik di sini. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Alhamdulillah nih sehat-sehat semua ya di sini. Senang sekali melihatnya. Aku ingin mengucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Bapak Mayer Vas. Terima kasih sudah mendukung, dan KBRI terus mendukung acara kami, dan juga tentu saja para narasumber ini, teman-teman diaspora yang hebat-hebat. Nanti kalau didengar ceritanya tuh hebat sekali mereka ini. Long distance relationship ke tanah air kita akan selalu rasakan itu ya. Dan juga para sahabat Alzi yang sekarang sedang melihat via YouTube dan ada di mana saja. Terima kasih dukungannya. Tanpa terasa ini kita udah menuju akhir bulan September ya, Mbak Manik dan semua sahabat Alzi. Dan September itu adalah bulan Alzheimer. Jadi kalau dilihat berbagai macam kegiatan di bulan September ini telah kita adakan, baik di dalam negeri di Indonesia, di dalam Belanda, juga seluruh dunia sebetulnya, dan juga di Alzi itu di semua koordinator wilayah itu banyak sekali acaranya. Pada kali ini tuh kayaknya dari awal saya sudah emosional ya mendengar cerita-cerita, bahkan di grup WhatsApp Alzheimer Indonesia juga. Apalagi dengan situasi seperti ini, diaspora juga di luar negeri banyak tantangan, cerita unik, berbagi cerita orang tua kita di tanah air yang sakit,
orang tua di tanah air kita yang wafat, keluarga yang mengurus kita dan jauh belum bisa pulang. Banyak sekali tantangan rasanya yang ingin kita berbagi cerita, yang mungkin semoga di hari ini kita juga dapat berbagi cerita. Dan bukan di tanah air saja, dan tentu saja orang tua kita di sini juga seperti apa dengan latar belakang Indonesia. Apakah pemerintah setempat atau Belanda siap menerima kita sebagai latar belakang yang berbeda ya, dengan berbagai macam latar belakang termasuk Indonesia. Terus kita sendiri juga mau seperti apa? Kita menua di rantau, ya. Kita sekarang mungkin berbicara tentang orang tua kita baik di Belanda atau di negara tempat tinggal ataupun di Indonesia. Tetapi kita juga sendiri akan menuju lansia. Saya sendiri udah prelansia, jadi kadang-kadang sudah ada yang relevan gitu kehidupan lansia di kehidupan saya gitu. Jadi em, semoga topik kali ini akan menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi sarana mungkin buat teman-teman yang lain bisa bergabung. Karena setiap 3 detik di dunia satu orang terdeteksi demensia. So enjoy the discussion. Salam jangan maklum dengan pikun. Terima kasih Amalia. Ya betul sekali bahwa tema-tema tentang Alzheimer, tema-tema tentang demensia itu tidak hanya relevan bagi orang tua kita, bagi kakek nenek kita, tapi juga relevan untuk kita sendiri, untuk generasi muda. Bagaimana kita bisa menyambut mereka, bagaimana kita bisa berbagi kasih dengan mereka supaya semuanya bahagia. Nah, kita akan ke acara berikutnya. Kedutaan Besar Republik Indonesia itu merupakan rumah kedua bagi komunitas Indonesia yang berada di luar negeri. Begitu juga Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Den Haag. KBRI Den Haag selama ini setia mendukung kegiatan ALSI. Dan pada kesempatan kali ini, Duta Besar Mayerfas juga akan memberikan kata sambutan melalui video yang sudah beliau rekam beberapa hari sebelumnya. Mari kita bersama-sama mendengarkan bersama Bapak Mayerfas, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi, goedemorgen untuk saudara-saudara di Belanda. Selamat siang untuk peserta di Indonesia. Saya Mayerfas, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda. Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara peserta webinar pada hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul bersama masih di depan layar kaca masing-masing karena situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama secara fisik. Kita perlu untuk terus saling mengingatkan dan bersabar dan menaati protokol kesehatan serta menjaga kesehatan kita, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Berbicara tentang kesehatan, seperti biasa webinar ALZI selalu menjadi hal yang unik karena selalu diawali dengan senam otak. Selain untuk menjaga kondisi otak kita agar terhindar dari demensia, juga membuat hati senang. Apresiasi saya untuk ALZI Nederland yang tidak pernah bosan dan lelah membuat berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan awareness kita akan demensia. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama
bahwa bulan September ini diperingati sebagai bulan Alzheimer dunia. Menurut penelitian, setiap 3 detik, 1 orang di dunia ini terdeteksi dengan demensia. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya bagaimana cara agar kita terhindar dari demensia, namun juga bagaimana kita dapat membantu orang dengan demensia. Mungkin tidak sedikit sanak saudara dan keluarga kita atau rekan kita yang terkena demensia. Sebagai orang Indonesia yang familiar, sudah tentu kita akan berusaha membantu mereka sebanyak yang kita bisa. Melalui webinar hari ini, kita akan mengupas bagaimana kita dapat mendukung mereka dengan cara yang sesuai. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, demensia identik dengan penyakit orang tua. Biasanya terdeteksi pada usia-usia senja. Di Belanda, berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia, orang yang sudah tua biasanya memilih atau dititipkan di care house atau panti jompo. Bukan karena tidak sayang atau tidak berbakti kepada orang tua. Namun kultur di Belanda memang seperti itu adanya. Putra-putri mereka lebih percaya dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter dan caregiver di panti jompo karena mereka yakin bahwa tenaga yang ada di panti jompo merupakan tenaga profesional yang lebih mengerti kebutuhan mereka. Bapak, Ibu, teman-teman mungkin sudah sering mendengar cerita bahwa caregiver Indonesia merupakan pengasuh favorit bagi orang tua. Hal ini bukan merupakan hal yang aneh, mengingat memang budaya Indonesia selalu mengajarkan sopan santun dan penghormatan kepada orang tua. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan apresiasi saya pada para caregiver Indonesia yang telah menjaga dan mengharumkan nama baik Indonesia dengan selalu berlaku profesional dan santun dalam menjalankan tugasnya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, sekali lagi saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada ALZI atas terselenggaranya kegiatan ini, juga kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman bersama kita semua. Semoga diskusi hari ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pula diskusi hari ini dapat membuahkan hasil yang bermanfaat dan semoga kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ingat, jangan maklum dengan pikun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdiskusi. Terima kasih Bapak Maier Vaz, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda dan juga jajarannya. Terima kasih sekali. Betul seperti apa yang dikatakan Pak Maier Vaz. ALZI-NET itu selalu mengawali acaranya dengan senam otak, senam koordinasi bersama-sama. Nah, kali ini juga demikian, saya mau ajak teman-teman yang ada di Zoom ini, para narasumber, dan juga semua penikmat YouTube yang ada di luar sana, dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama melakukan senam koordinasi bersama yang akan dipandu melalui video berikut ini.
sudah berolahraga bersama-sama. Di sini saya dengan narasumber kita hari ini, kita juga sudah senam koordinasi. Semoga para penikmat YouTube semuanya, dimanapun Anda berada juga ikut. Salah tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita tetap bergerak dan melatih koordinasi kita. Nah, kita sudah sampai acara talk show, bincang santai. Seperti saya sampaikan sebelumnya, narasumber kita kali ini adalah diaspora Indonesia di negeri Belanda. Ada 4 narasumber, ada Dr. Dara Erpabite, kemudian ada Desi Damayanti, Wati Syairon, dan Agnes Jamianto. Dan saat ini saya akan mengawali bincang-bincang santai namun bermanfaat bersama dengan Dr. Dara Rosmalina Pabite. Ayos, Dr. Dara. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Oh ya, selamat persis. Dr. Dara, Assalamualaikum, salam izinkan sejahtera. Ya. Salam sejahtera. Izinkan saya untuk memperkenalkan dokter terlebih dahulu ya. Dr. Dara Erpabite Ayos adalah dokter dari Indonesia yang sekarang sedang menjalani pendidikan spesialis oudergeneeskunde atau pendidikan spesialis kedokteran lansia di Radboud University Medical Center Nijmegen. Saat ini Dr. Dara sedang menjalani stase di GGNet. Itu adalah sebuah instansi kesehatan yang khusus melayani orang-orang dengan masalah psikologis dan gangguan mental, serta keluarga mereka. Dr. Dara ini hobinya berenang, yang saya tahu, tapi nanti mungkin beliau akan menceritakan hal lain. Tapi yang pasti, kali ini Dr. Dara bersama dengan Asinet akan berbincang mengenai penegakan diagnosis demensia. Ya. Ada yang perlu ditambahkan, Dr. Dara? Lengkap. Lengkap ya. Lengkap. Bagaimana kabarnya, Dr. Dara? Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat. Sehat. Ya. Ya, kita ke pertanyaan pertama sebelumnya, Dr. Dara. Ini bagaimana sih kondisi atau situasi demensia saat ini? Ya khususnya karena Dr. Dara praktek di Belanda ya, khususnya, tapi juga gambaran umum di dunia seperti apa? Ya, aku kasih mungkin kalau kita bisa di presentasi share, screen share mengenai dimensi di Belanda. Yes, kijk. Ya, dimensi di Belanda. Nah ya, kan dengan meningkatnya harapan hidup di Belanda dan di dunia secara general, dimensi ini menjadi salah satu masalah kesehatan yang terberat ya. Kalau kita lihat ini di gambar pertama, di tahun 1950 kasus dimensi di Belanda itu sekitar 50.000. Dan sekarang sudah meningkat drastis dengan sekali lagi dengan seiring meningkatnya usia, sekarang sudah meningkatnya harapan hidup, sekarang diperkirakan ada sekitar 290.000 kasus dimensi di Belanda. Dan dengan meningkatnya harapan hidup ke depannya, diprediksikan di tahun 2040 ada sekitar 500.000 kasus di Belanda. Dan jika seperti itu terus bisa sampai di tahun 2050 bisa sampai sekitar 600.000. Dan sekarang dimensi sudah menjadi penyebab kematian nomor 1 di Belanda. Ya, meningkatnya sangat peningkatannya itu sangat drastis, dan rata-rata pasien hidup selama 6,5 tahun dengan dimensi dari terdiagnosa atau mungkin dari sebelum, mungkin kalau dari sebelum terdiagnosa lebih lama lagi ya. Dan kalau kita lihat tadi seperti Pak Mayarfa sudah sampaikan, ya
morbiditas demensia ini meningkat dengan seiring meningkatnya usia. Jadi di atas 65 tahun ada sekitar 8% pasien terdiagnosa dengan demensia, di atas 80 tahun 25%, dan di atas 90 tahun sekitar 40%. Logis karena in general proses demensia ini adalah proses neurodegeneratif ya, jadi degeneratif otak. Tapi belakangan kita juga melihat kasus-kasus yang ditemukan di usia muda. Ya, kalau nggak salah sekitar ada di Belanda mungkin ada sekitar 12.000 kasus di usia muda. Di bawah Usia muda 65 tahun. Di bawah Usia- 65 tahun. Di bawah 65 tahun. Ya. Hmm. Dan kalau kita lihat, ya mungkin kalau perbandingan antara laki-laki dan perempuan, 1 dari 3 perempuan terdiagnosa dengan demensi, dan 1 dari 7 laki-laki ya terdiagnosa dengan demensi. Nah, sekali lagi ini mungkin juga karena ya perempuan adalah gen yang lebih kuat dan bisa lebih tua, mungkin juga karena ini. Ya. Jadi seperti itu gambarannya kira-kira di Belanda. Belanda, dan saya rasa kalau di dunia juga nggak seberapa berbeda. Kalau di Indonesia sendiri, mungkin sekarang penyebab kematian nomor 1 masih gagal jantung. Bisa disebabkan nomor 1 ya harapan hidup di Indonesia belum setinggi di Belanda. Dan penanganan kesehatan di Indonesia juga kan tidak seperti di Belanda. Di Belanda banyak pasien dengan gagal jantung yang terus masih dengan segala terapi, ya, harapan hidupnya jadi lebih tinggi. Ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya, itu gambaran demensia di Belanda. Kalau tadi Kak Dara bilang bahwa resikonya meningkat sesuai dengan usia, Ya. tapi di Belanda pun di bawah 65 tahun banyak kasus juga ya demensia early onset, Early onset awal. Ya. Lalu gejalanya seperti apa ini Kak Dara? Teman-teman Alzinet itu kita sudah punya kebalik ini. Kenali 10 gejala demensia. Nah, kalau gejala-gejala demensia yang Kak Dara temukan di klinis itu seperti apa, dan apakah beda-beda atau tidak antara yang onset muda dan tua? Ya, mungkin kalau 2 slide berikutnya, ya, tergantung dari tipenya. Kita tahu mayoritas dari demensi tipenya ada Alzheimer. 70%, hampir 60-70% dari demensia tipenya ada Alzheimer. Kemudian setelah itu ada vaskuler. Jadi patofisiologinya berbeda. Kalau Alzheimer karena ada pertumpukan dari tau protein, sementara vaskuler itu adalah gangguan dari aliran darah ke otak. Pada orang tua biasanya adalah penggabungan dari 2 itu, Alzheimer dan vaskuler. Kadang-kadang sudah susah dipisahkan. Setelah itu ada lagi sekitar antara Lewy body demensi, Parkinson demensi, dan frontotemporal demensi. Nah, gejalanya ya yang paling umum sebenarnya Alzheimer adalah biasanya pikun. Nah, pikunnya itu atau lupa. Tadi mungkin kalau bisa kembali ke slide sebelumnya, sorry. Sebenarnya yang namanya demensia itu adalah gangguan dari fungsi otak di beberapa daerah. Jadi bukan hanya ingatan, tapi juga gangguan bahasa, gangguan fungsi eksekutif. Gangguan fungsi eksekutif itu jadi dia tidak bisa membuat keputusan, tidak bisa melihat overview gambaran besar, itu mereka kehilangan, dan orientasi juga yang sebetulnya sudah bagus kan disketsakan di video Alzinet di depan, 10 tanda demensi ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Nah, dan saya selalu kalau dengan pasien menjelaskan ada pikun yang normal. Pikun yang normal itu ya misalnya kayak lupa, kadang-kadang kan suka diulang, tapi kalau misalnya dikoreksi masih oh ya, atau kadang-kadang kayak ya belum mengganggu kehidupan sehari-hari. Nah kemudian agak lebih berat lagi adalah pikun yang lebih dari normal.
Itu namanya mild cognitive impairment. Nah, itu kalau mulai terganggu ada bukan hanya pikun, tapi ada gangguan bahasa tadi, atau ada gangguan eksekutif, atau gangguan orientasi, itu mulai ke arah mild cognitive impairment. Tapi di mild cognitive impairment ini juga tidak ada gangguan terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi mereka masih bisa menjalankan fungsinya secara normal. Nah, demensi adalah kalau gangguannya ini sudah cukup parah sehingga tidak bisa melakukan fungsi sehari-hari. Jadi harus dibantu. Dan fungsi sehari-harinya itu juga ada dua. Jadi ada fungsi seperti mandi, mengurus diri sendiri, atau ke yang yang fungsi yang lebih tinggi. Seperti misalnya dulu bisa pegang pakai komputer, sekarang mulai nggak bisa. Atau mulai bingung gimana nggak bisa masak. Dulu bisa masak, sekarang udah nggak bisa masak, seperti itu. Dan demensi ini kan sindrom ya, jadi kumpulan gejala seperti itu. Mungkin kalau kembali ke slide berikutnya, di sini ada saya sketsakan sedikit ya, tadi pikun, nggak ada bahasa, praksis itu kalau tidak tahu melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tahu, gangguan eksekutif, orientasi, tiba-tiba bingung ini pagi, siang, atau malam, atau tidak tahu tempat, jalur, misalnya tempat yang yang beken gitu, yang familiar, tiba-tiba ini di mana gitu nggak tahu, atau lupa orang. Tapi lupa orang yang kadang-kadang lupa nama oke, masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya orang yang dia yang cucunya dia sampai lupa, nah itu udah berarti udah berat gejalanya. Nah, Alzheimer perburukannya lambat. Jadi biasanya sangat pelan. Di orang tua ya. Ini biasanya kalau di usia muda itu gejalanya atipis. Jadi lebih susah untuk didiagnosa. Dan sampai kalau sudah berat bisa ada gangguan ya psikose. Jadi gangguan psikis seperti halusinasi, waham, paranoid atau agitasi. Itu Alzheimer demensi. Tipe vaskuler biasanya itu gangguan pikun atau gangguan ingatan itu tidak terlalu kelihatan di awal. Lebih ke arah apatis. Dulu cukup punya inisiatif, sekarang udah nggak punya inisiatif, hanya mau duduk di rumah, nggak ngapa-ngapain. Atau lambat, jadi bergeraknya lebih lambat, dan signifikan ya, terus melakukan sesuatu lebih lambat. Fungsi eksekutifnya juga terganggu. Dan kadang-kadang karena mereka merasa, jadi kalau vaskuler ini, kesian kadang-kadang pasien itu ngerasa gitu, kok aku udah nggak bisa. Kalau Alzheimer kadang-kadang mereka udah lupa, mereka nggak bisa, udah sejak itu gitu. Tapi kalau vaskuler itu kadang-kadang ada momen di fluktuatif, ada momen yang mereka sadar gitu, terus mereka tahu bahwa dia lupa dan itu terus jadi panik. Sering kita ketemukan seperti itu. Nah, setelah mulai agak berat, mulai muncul pikun, gangguan bahasa dan gangguan orientasi. Dan biasanya dia bertahap ya, jadi dia kayak tangga turunnya, perburukannya. Biasanya kalau aku potong ya, minta maaf, nggak apa-apa ya. Nah, karena aku ini tertarik sekali dengan gejala-gejala demensia ini, tapi biasanya kapan mereka datang ke tenaga kesehatan? Ya. Biasanya cenderung terlambat karena ya biasanya selalu yang melihat itu sekitar. Jadi mantel zorah atau ya keluarga yang mulai melihat, oh dia mulai lupa-lupa ya, dia mulai apatis ya, dia mulai banyak yang bikin dia bisa nggak itu yang dulu dia bisa bikin jadi nggak bisa ya. Biasanya kalau gangguan seperti itu baru mereka datang. Atau kalau disinyalir ya kadang-kadang juga misalnya cukup cepat kalau orang tua yang tinggal sendiri ya, di Belanda banyak orang tua tinggal sendiri dan biasanya butuh bantuan sebentar. Ya kalau misalnya biasanya ada perawat ya yang datang ke rumah, mereka biasanya juga mulai sinyalir gitu kalau mereka lihat oh rumahnya mulai nggak keurus, dia mulai nggak bisa ngurus jadi biasanya disinyalir oleh orang sekitar pertamanya. Dan
ya itu biasanya sih cenderung sudah di minimal mild cognitive impairment. Oke. Ya. Jadi kalau tadi Kak Dara kan bilang biasanya gejalanya tahapnya tahap ya, jadi kayak Ya. tangga gitu kan. Mhm. Kadang-kadang terdiagnosisnya sudah naik tangga kedua gitu ya mungkin ya. Iya, sudah naik tangga kedua atau di antara mild cognitive impairment dan demensi gitu. Jadi udah kan tadi tiga lingkaran itu. Ya. Nah, ada yang lingkaran irisan itu kadang-kadang sudah di situ. Ya. Karena kadang-kadang juga keluarga atau Montessori biasanya berusaha untuk menutupi ya. Jadi fungsi-fungsi yang biasanya dilakukan oleh pasien itu diambil duluan sudah dari awal diambil oleh Montessori. Jadi nggak kelihatan sudah sejauh apa. Karena sudah dibantu ya, sudah dibantu jadi nggak kelihatan. Ya, dari awal sudah disupport. Ya. Nah, kalau untuk penegakan diagnosisnya itu memakan waktu berapa lama, Dokter Dara? Penegakan diagnosisnya sebenarnya tergantung ya. Sebenarnya kanalnya bisa bermacam-macam. Biasanya kalau usia muda dikirimnya dari HSR awalnya ke neurolog. Karena biasanya kalau usia muda mau disingkirkan dulu apakah ada penyakit yang bisa disembuhkan. Misalnya apakah ada abses di otak, apakah ada tumor di otak ya, yang itu kan bisa masih bisa disembuhkan. Jadi cari yang curable apa enggak gitu. Nah, atau ke klinis geriater, jadi ke geriater atau ke spesialis oudergeneeskunde. Nah, kalau ke rumah sakit ke klinis geriater itu biasanya sekitar ya rata-rata 3 bulan 6 bulan sih, karena kan pertama jadi ke poli. Nah, di poli biasa anamnesis, terus pemeriksaan fisik, heteroanamnesis, jadi kita mendengar juga cerita dari keluarga atau dari orang sekitar. Setelah itu, dengan termasuk pemeriksaan lab untuk menyingkirkan diferensial diagnosa yang lain. Nah, setelah itu, dan kita juga bikin screening dari kognitif, dari fungsi otak. Dari situ kita lihat biasanya pakai MoCA atau MMSA itu sudah seperti apa, dan kemudian kadang-kadang kalau sudah sangat jelas berhenti di situ. Sudah sangat jelas, oke, diagnosa sudah ditegakkan, pasien terdiagnosa dengan demensi, terus dilihat pelayanan kesehatan seperti apa yang diperlukan. Nah, tapi kalau masih nggak jelas, kita kadang-kadang misalnya tadi yang di NCI ya, di tengah-tengah itu, kita kan mau lihat nih sudah sejauh apa sih beratnya penyakitnya ini, bisa nggak dia masih berfungsi sendiri, bisa nggak dia tinggal sendiri. Nah, itu kita melakukan neuropsikologis onderzoek, jadi tes neuropsikologis seperti tes IQ, tapi jadi setiap fungsi otak itu dites secara lebih detail untuk melihat di mana sih tingkatan itu sekarang seperti apa. Nah, atau kadang-kadang juga dilakukan imaging, MRI atau CT scan untuk lebih melihat tipenya yang mana. Karena kalau Alzheimer, kadang-kadang masih ada obat yang bisa diberikan, rivastigmine, untuk mencegah, memperlambat perburukan. Ya. Tapi kalau seperti vaskular demensi, itu udah nggak ada obatnya untuk mencegah perburukannya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi setelah ada penegakan diagnosis, dokter, terus kemudian kan tadi dokter Dara kan banyak onderzoek ya, penelitiannya ya, jadi penelitian psikologis, gimana masih bisa tinggal sendirian atau tidak. Nah, itu apa yang dilakukan setelah penegakan diagnosis? Ya, biasanya kita melakukan diagnosis tidak hanya diagnosis penyakit, tapi juga zorgdiagnostik. Jadi diagnosa ke arah perawatannya, apa yang dibutuhkan. Dia sudah cukup punya juga melihat aspek Montessori-nya atau perawatnya ya di rumah, apakah istrinya atau anaknya, mereka ini masih bisa nggak memberikan perawatan yang
cukup gitu. Mhm. Kalau tidak bisa support seperti apa yang mereka butuhkan. Biasanya kita minta case manager dimensi untuk datang ke rumah mereka untuk melihat perawatan seperti apa yang diperlukan. Kemudian juga banyak support group. Jadi itu semuanya diinventarisasi perawatan seperti apa yang mereka butuhkan. Ya. Oke. Ya, jadi selain diagnosis medis, juga lakukan diagnosis care atau diagnosis perawatan. Ini menarik sekali, Kak, Dokter Dara, karena narasumber kita yang berikutnya itu adalah tenaga keperawatan yang bekerja di nursing home. Jadi kita akan lanjutkan ke diskusi berikutnya. Tapi tadi itu informasi yang menarik dari Kak Dara tentang pikun atau tentang lupa ingatan yang masih normal dan sudah demensia atau sudah banyak gejala yang mengganggu aktivitas sosial, bagaimana mendiagnosisnya, setelah diagnosis itu ternyata juga harus dilakukan diagnosis perawatan. Nah sekarang setelah ada diagnosis perawatan, seperti apa kondisinya di dalam nursing home atau di dalam rumah. Ya, Kak Dara, terima kasih buat waktunya. Kita akan lanjut kembali diskusi kita bersama narasumber kita yang kedua, yaitu Desi Damayanti. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang kedua. Desi Damayanti Fellner ini adalah seorang perawat dan juga ibu dari 2 orang anak yang saat ini tinggal di daerah Zwolle. Desi mempunyai banyak pengalaman di bidang hospitality, tetapi juga keperawatan. Dan saat ini Desi bekerja sebagai tenaga keperawatan di bagian Psychogeriatrica Rinova Woonzorgcentrum di Ols. Desi, silakan. Halo, bagaimana? Terima kasih Mbak Manik. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak. Ya. Baik. Tadi kita udah dengerin bersama tuh diskusi dengan Dokter Dara tentang gejala demensia di Belanda, situasi demensia di Belanda, kemudian juga diagnosisnya. Ternyata tidak hanya diagnosis fisik, medis, tapi juga diagnosis keperawatan, diagnosis. Setelah itu bagaimana? Mau tinggal bagaimana? Kalau tidak bisa tinggal di rumah bagaimana? Nah ini kita pengen tanya-tanya ini pengalaman Kak Desi atau Desi dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, Desi sekarang bekerja di Woonzorgcentrum, itu bahasa umumnya apa? Nursing home? Nursing home ya. Jadi memang kalau pusat perawat. Jadi kalau Woonzorgcentrum itu berarti center dari nursing house ya. Jadi itu ada terbagi 3 kalau di tempat yang aku kerja itu lumayan besar. Jadi ada yang namanya Verpleeghuis. Verpleeghuis itu jadi untuk orang-orang yang sudah berat lah begitu ya. Nah itu yang tempat saya kerja. Terus ada juga Verzorgingshuis, itu untuk orang-orang yang masih bisa mengurus dirinya sendiri tapi butuh perawat gitu. Untuk perawatan misalnya mesti pasang kaos kaki medis, Steunkousen, atau mungkin untuk suntik insulin kayak gitu. Terus ada juga Tausora. Tausora tuh home care ya berarti. Jadi dalam satu kesatuan seperti mungkin bisa dibilang kompleks apartemen ya, seperti itu. Jadi untuk yang saya pernah kerja di Tausora atau di home care dulu, tapi sekarang di Verpleeghuis atau di nursing home untuk bagian ya jadi pasien-pasiennya ya kasusnya kasus-kasus berat semua. Mereka ya semuanya demensia dengan berbagai macam jenisnya seperti yang Dokter Dara tadi bilang ya. Jadi setelah di refer misalnya keluarga seperti Dokter Dara bilang orang terdekat atau keluarga sudah melihat adanya gejala-gejala dan adanya ketidakmampuan orang tersebut atau
orang tua mereka gitu untuk mengurus dirinya sendiri, dan pokoknya udah tersinyalir semuanya tuh udah aneh gitu. Jadi mereka biasanya masuk ke verzorginghuis atau ke ya sebelum masuk ke verpleeghuis ya, tapi ada juga yang memang udah parah, tahu-tahu harus masuk ke nursing home yang aku kerja gitu, tempat aku kerja. Jadi itu untuk yang parah-parahnya lah gitu kasus-kasusnya. Di sana untuk tenaga keperawatannya kita ngurus mereka dari mulai bangun tidur, terus aktivitas ketika mereka udah bangun, nanti dimandiin atau di waslap gitu ya, daily activity biasa. Terus sesudah itu kalau mereka pakai kursi roda, pakai dudukin di kursi roda, habis itu terus kita ada, jadi kalau di tempat saya itu lumayan besar untuk ukuran verpleeghuisnya atau nursing home-nya itu untuk 16 orang pasiennya. Oke. Jadi tadi jadi kalau untuk ukuran Belanda itu lumayan besar. Oke, ya. Bukan yang small scale gitu. Ya, ya, Desi, aku balik sedikit ke belakang ya. Jadi tadi seperti kompleks apartemen. Iya betul. Ada bagian yang untuk orang yang masih bisa aktivitas mandiri, tapi ada yang memang khusus untuk demensia yang sudah berat, yang 24/7 betul. Perhatian gitu ya, yang bekerja di sini ya, di bangsal yang khusus untuk ini orang dengan demensia yang sudah stage berat gitu ya. Iya. Jadi tempat tidurnya pun itu ada detektornya. Terus di bawah tempat tidur itu kita ada detektor lagi di bawahnya. Jadi kalau kakinya keluar tempat tidur aja langsung bunyi telepon kita. Aduh. Terus kalau dia ada juga yang demensia tapi sebenarnya jalannya susah. Jadi dia pakai rollator, apa itu rollator ya Mbak ya? Alat bantu jalan, alat bantu gerak ya. Alat bantu jalan itu yang pakai roda, itu mereka ambil itu terus mereka mungkin udah kebelet mau pipis apa gimana, karena walaupun mereka pakai pampers gitu, tapi tetap mereka tuh masih ada yang masih suka ada rasa mau pipis tuh masih ada. Jadi mereka ke WC. Nah, nanti di WC juga ada sensor lagi, jadi bunyi lagi di kita. Jadi benar-benar 24/7 dipantau karena memang keamanan dan kesehatan mereka memang paling utama ya, Desi. Ya. Jadi ada juga pasien di kita itu yang Lewy body Alzheimer-nya. Jadi dan dia tuh sering sekali jatuh. Dari tempat tidur apa gimana gitu ya, jadi pokoknya saking seringnya jatuh tuh 2 minggu lalu tuh jatuh terus hipnya pinggulnya patah. Akhirnya mesti ke rumah sakit, tapi habis itu balik lagi. Tapi mungkin hari yang sama saat dia balik dari rumah sakit itu dia jalan biasa loh. Aku sampai itu apa nggak sakit ya? Jadi kayak mungkin kalau aku rasa sih ininya masih ada masih dari bius-biusnya masih ada lah gitu ya. Narkosenya. Jadi mungkin dia nggak berasa. Aku juga nggak ngerti. Kita nggak ada yang ngerti itu. Kok bisa begitu? Tapi hari selanjutnya sih benar-benar susah bergerak. Jadi kita tuh ada namanya ergoterapeut di situ daily. Misalnya duduknya nih kayaknya kok kakinya tuh jadi sakit, apa bengkak gara-gara mungkin bisa jadi karena kursinya nggak benar, nggak cocok buat dia. Ya. Terus kursi roda juga ya, kursi roda juga nggak semuanya baik untuk semua orang gitu. Maksudnya ada juga orang-orang yang mungkin disesuaikan. Ya harus disesuaikan. Nah, itu pakai ergoterapeut. Terus ada juga fisioterapi.
Nah, itu juga mereka tuh berdua datang daily di tempat kita. Jadi Oke. yang kayak pinggulnya patah itu setiap hari walaupun cuma 5 step tapi dia berdiri. Jalan sedikit, kalau lihat oh mukanya tuh kayaknya udah sakit banget, udah dudukin lagi gitu. Ya. Berarti di dalam bangsal itu memang ada kerjasama ya antara tenaga medis, baik dokter, perawat, multidisiplin ya. dokter lansia seperti dokter darah, kemudian ada juga ergoterapeut, ada fisioterapeut ya. Jadi kerjasama. Ya, dokter in-house ya benar. Ya, Desi punya foto kayaknya untuk untuk situasi di nursing home atau di Desi. Mungkin Lia bisa tampilkan fotonya? Iya. Oh, aku yang tampilkan atau Mbak? Nih, kita sudah ada, tapi aku minta Kak Lia untuk tampilkan fotonya. Oh, iya. Ini foto. Iya, ini foto ruang tamu atau bisa juga kayak pokoknya all activity kita melakukannya di sini. Jadi ini foto ini jadi ada kitchennya lumayan besar. Terus jadi kita tuh ada orang-orang yang kerja di kesehatan ya, perawat seperti saya, tapi juga ada orang yang kerja kayak food and beverage, Mbak. Jadi yang ngurusin makanan mulai jam 8 sampai setengah 3 siang, jam 8 pagi sampai setengah 3, habis itu tuh dari jam setengah 3 sampai jam 9 malam mereka kerjanya. 2 shift dalam satu hari, mereka ngurusin makan untuk para pasien, terus kopi, jadi habis makan pagi ada kopi, terus habis makan siang juga ada kopi juga, kayak gitu. Terus juga activity, kita punya activity orang yang melakukan activity gitu loh, Mbak. Contohnya apa itu? Aku tertarik sekali. Tadi kan makan, bangun tidur itu kan daily aktivitas ya. Iya, betul. Sehari-hari. Tapi apakah mereka juga ada aktivitas lain? Misalnya iya, betul. Jadi aktivitasnya tuh seperti misalnya, oh ya kita juga ada ini Mbak, Vrijwilliger, volunteers ya. Jadi setiap hari Kamis tuh ada volunteers datang, Selasa juga. Nah mereka tuh bisa ngajakin ngobrol, main gamenya atau baca ya buat pasien, bacain buku, terus lihat foto-foto di bukunya gitu. Terus sama jalan, jadi pasiennya didudukin. Terus nanti ronce Bauten even ronce lopen gitu. Terus yang lucunya dan saya pikir ini unik sekali, kita juga ada namanya knuffel konijn. Knuffel itu kan artinya peluk ya. Konijn itu kelinci. Jadi di Belanda tuh ada spesial company khusus itu namanya knuffel konijn memang. Nah itu jadi konijnya tuh kelincinya gede-gede gitu ya. Itu kelincinya udah di training. Oh. Iya, jadi kelincinya ntar dia bawa sekitar mungkin 8 10 kelinci gitu ya. Terus nanti didudukin di atas itu pilo cushion bantal ya, bantal besar gitu ya, agak besar mungkin 40 kali 40 cm, di tengahnya tuh taruh kelinci itu, terus nanti si omanya itu ngelus-ngelus gitu. Pokoknya tuh ini banget lucu gitu ngelihatnya, tapi sayang saya nggak bisa foto, padahal pengen aku foto. Lucu soalnya mereka tuh kayak ngobrol sama kelincinya gitu. Jadi untuk menstimulir kepala neuro mereka. Terus ada juga kita namanya poni. Jadi ada kuda poni yang kecil-kecil tuh, itu datang juga ke afdeling juga. Jadi kalau si knuffel konijn datang, terus habis itu minggu depannya si kuda poni datang. Nah itu kuda poninya, aku sampai aduh lucu banget ini kuda poninya kecil gitu. Terus gimana sih di Belanda kudanya kan endut-endut gitu ya. Terus itu jadi si omanya tuh mau yang bisa jalan dengan rollator,
atau pakai roll stool atau wheelchair, kursi roda, atau yang bisa beneran jalan, itu nanti sama yang megangin si kudanya poni ini, nanti di sampingnya si omanya jalan. Ya. Terus sampai dipegang-pegang gitu, terus kayaknya bukannya dia dudukin ya, nggak dudukin ya. Untuk Jadi, apa ya? Untuk merangsang, iya. kan menyalurkan kasih sayang gitu. Iya, jadi kayaknya untuk merangsang mungkin dokter Dara lebih fasih tuh, bisa terangin lebih fasih. Itu kayaknya untuk apa sih, percikan-percikan rangsangan di otak ya. Terus pokoknya, tapi ada juga yang apa, pasien-pasien yang Alzheimer-nya udah tingkat tinggi sekali, itu nggak bisa pakai itu. Jadi kita pakainya itu kucing e-cat. Jadi kucing yang kalau dipegang ntar miang gitu, padahal robot cat gitu. Terus ada yang anjing cat gitu, macem-macem. Kayak gitu sih. Aduh, Kak Desi, menarik sekali, banyak sekali ternyata aktivitasnya yang membuat kita itu juga melihat bahwa ternyata orang dengan demensia walaupun sudah stage berat itu masih bisa ya ternyata melakukan sesuatu untuk kasih sayang mereka, dan itu memang perlu diperhatikan juga untuk anak-anak yang lebih muda, untuk generasi yang lebih muda. Betul. Tetap perlu untuk menyalurkan kasih sayang, mereka bisa melalui tatapan, melalui sentuhan. Iya, betul. Pertanyaan terakhir, apa Kak Desi punya pengalaman tentang orang dengan demensia tapi dari latar belakang migran seperti mungkin Indonesia? Kalau dari di sini kerja sama orang tua atau dengan biar demensen itu, aku sih nggak ada yang orang Indonesia beneran. Tapi di family ada ibuku sendiri ya. Jadi untuk kerja di sini aku nggak pernah sih sama orang Indonesia. Kalau yang latar belakang migran, di sini kan ada dari latar belakang Maroko, Suriname. Tapi so far sih itu aku temui pas aku kerja di home care. Nah, kalau itu udah ya mix semuanya banyak sekali. Terutama Maroko sama Turki ya kalau di sini. Oke. Kendala bahasa pastinya. Tetap ya, berarti ada mungkin perbedaan ya, mungkin kendala bahasa. Tapi biasanya kalau kita datang untuk home care gitu, misalnya untuk suntik gitu ya, insulin, mereka tuh udah tahu kapan kita datang kira-kira, terus apa yang mesti kita lakuin gitu. Jadi mereka juga ya nggak ngomong banyak gitu. Gitu. Desi, terima kasih sekali buat waktunya, terima kasih sekali buat sharingnya. Untuk para narasumber jangan pergi dulu karena nanti kita masih ada panel, kita mendiskusikan beberapa mungkin pertanyaan dari penonton YouTube semuanya. Terima kasih buat penonton YouTube semuanya. Kalau ada pertanyaan untuk Dr. Dara, untuk Desi, silahkan tulis pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama di diskusi panel. Nah, sebelum kita lanjut ke talk show berikutnya dengan dua narasumber kita yang lain, kita mau melihat sebuah video terlebih dahulu. Ini adalah video Melody Memory, sebuah proyek berbasis penelitian yang dilakukan di Bali. Kita mau lihat video berikut dulu. Hello, my name is Sabina. I'm going to introduce you to the Melody Memory Project. This project is based in the local Pinda village, located in Gianyar, Bali. For many decades, the gamelan, a traditional music ensemble, has played a large role in the lives of people who live in this village. However, there used to be no activities for the elderly who have retired from playing. This project aims to not only increase knowledge of dementia for residents of Pinda village, but to also increase the quality of life of the retired Balinese elderly musicians. Through this project, a group of 20 elderly are invited to come together once a week and practice playing the gamelan, an activity which closely resembles what they used to do in their youth.
Here, come take a look. Bagaimana kesan-kesannya menggambel? Senang nggak? Dikasih ada menggambel lagi, senang? Senang Iya. Kenapa senang? hobi saya ke sana. Oh, hobi ke sana. Tidak ada lain-lain lagi. Main musik tidak bisa. Oh. Kalau ini saya masih seger. Oh, senang jadinya. Iya, Jadi mau terus ada acara latihan menggambel, diterusin apa kita stop aja ya? ada latihan. Latihan. Jadi senang ya? Senang, hobi itu Bu. Oh, hobi. Tetap sehat ya. Luar biasa sekali. Kakek, nenek, opa, oma yang ada di Bali dengan project Melody Memory. Nanti, bukan nanti, lain kali kita ada eksklusif wawancara dengan Kak Tania sebagai koordinator project, bagaimana kesan, pesan, dan juga mungkin live kalau memang sudah memungkinkan di sana pertunjukan seperti apa gambarannya. Tapi kali ini aku pengen undang Kak Tania untuk hadir di stage sebentar, 1 menit aja. Bagikan pengalaman yang paling berkesan saat mengkoordinir proyek Melody Memory ini. Kak Tania. Halo, hai Kak Mani. Halo Gimana Kak semuanya. Tania? 1 menit, kasih tahu dong pengalaman paling berkesannya saat mengkoordinator proyek Melody Memory ini. Ini luar biasa. Jadi kalau secara singkat kita mulai kan akhir Juni. Nah ini baru 1 bulan latihan nih kena PPKM. Jadi PPKM kita udah nggak bisa latihan sama sekali. Nah tapi kemarin minggu yang lalu kita rekaman khusus untuk World Alzheimer Month. Dan luar biasa, semangat, masih tetap semangat. Jadi mudah-mudahan nih ini dengan PPKM juga sudah mulai menurun di Bali. Semoga kita bisa melanjutkan kegiatan ini dan nantikan ya, kita nanti live dari Bali. Iya. Sukses terus untuk proyek di Bali dan kegiatan di Bali. Thank you, Kak Mani. Kak Tania.
Ya, luar biasa sekali kegiatan lansia atau kegiatan lanjut usia di Bali, bekerja sama juga dengan generasi muda tentunya dalam membuat video, mewawancara, dan itu ternyata menarik untuk diikuti. Kita akan melanjutkan ke talk show yang berikutnya. Yang berikutnya kita punya narasumber, tidak kalah hebat. Nah, ini semua narasumbernya luar biasa. Saya mau kenalkan dulu narasumber kita berikutnya. Itu adalah, tunggu sebentar, namanya itu panjang sekali, Siti Rahmawati Ananda Shairon, atau biasa dipanggil Wati Shairon. Wati ini lahir di Belanda, dari orang tua yang berasal dari Indonesia. Dia sangat fasih dalam berbahasa Belanda dan juga bahasa Indonesia. Ibu dari 3 orang anak dan saat ini sedang sibuk menulis buku tentang sekolah Indonesia di Den Haag. Beberapa tahun yang lalu, Wati mendapat kesempatan yang sangat berharga untuk merawat ibu tercinta, orang dengan demensia. Saat ini Ibunda Wati telah mendahului kita semua berpulang menghadap Sang Pencipta, namun Wati tetap semangat membagikan pengalaman berharganya dalam merawat ibu. Wati, silahkan. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semuanya. Terima kasih untuk Alzi Nederland yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menceritakan cerita saya tentang merawat ibu. Terima kasih Wati buat keterbukaannya dan buat ilmunya, karena ini sangat berharga juga. Insya Allah. Para pendengar atau para penonton YouTube dimanapun Anda berada. Wati, aku panggil Wati aja ya. Ya dong, boleh dong. Dia namanya panjang sekali soalnya. Wati, sebelumnya turut berduka cita atas berpulangnya ibu, dan terima kasih atas keterbukaan Wati mau membagikan pengalaman berharga Wati dalam merawat orang yang dikasihi. Nah, kalau boleh kita kembali ke beberapa tahun yang lalu, dan bila Wati mengingat gejala awal ibu, apakah ada yang mirip dengan yang Dokter Dara tadi sampaikan? Sangat. Ini memang mungkin gerakan saya juga untuk mengikuti acara ini, karena seperti apa yang dikatakan dengan Dokter Dara, saya sebagai anak yang dimana ibu mengidap penyakit ini sebenarnya sudah telat karena kekurangan ilmu. Nah, oleh karena itu semoga dengan cerita saya ini kita waspada, kita aware, dan kalau bisa cepat bereaksi. Nah, sebenarnya dengan kasus dengan ibu saya ini dimulai dari tahun 2005 setelah bapak saya meninggal. Setelah tahun 2005 itu banyak terjadi perubahan-perubahan di dunia, di hidup kita. Wati dan kakak saya menikah tahun 2008-an, jadi kita keluar rumah. Habis itu kita punya anak-anak. Jadi rupanya mama itu juga terkonfrontasi dengan perubahan bapak meninggal, anak-anak menikah, punya anak. Selain itu kakak Wati yang paling tua juga memerlukan kebutuhan khusus. Jadi mungkin untuk beliau itu juga berat, walaupun beliau itu tidak sering mengatakan, tidak komplain, jadi tidak mengeluh. Jadi kita berpikir, oke, mama mandiri, mama kuat. Oke, bismillah kita coba. Nah, cuman setelah kira-kira tahun 2011-2012, kami akhirnya bergerak lebih cepat dan lebih, istilahnya mengambil bantuan House Arts karena mama terjatuh. Dan ini bukan pertama kali, kedua kalinya. Kakak saya yang paling tua menelpon kami, mengatakan mama jatuh dan mama pucat. Jadi sudah berubahlah ininya, keadaannya. Dari di House Arts itu dilakukan analisa fisik, tapi juga obat-obatan dan darah mama dicek, karena mama kebetulan juga mengidap penyakit trombose. Nah, dari situ beliau langsung, House Arts-nya langsung mengirim mama ke rumah sakit.
karena ada perkiraan bahwa mama kena stroke ringan, jadi TIA. Di rumah sakit mama langsung dicek semuanya, termasuk juga scan dengan CT scan. Dari CT scan tersebut dokter melihat bahwa ada kelainan otak, cairan otak yang dikatakan dokter Dara juga, yang menekan bagian-bagian otaknya mama sehingga mengganggu motoriknya mama dan orientasinya mama, dan mama jadinya lambat berbicara dan apatis sedikit. Nah, menariknya dokter ini mengatakan sebenarnya ada handling, ada cara untuk mengurangi keburukan situasinya mama, yaitu untuk memasukkan drain untuk mengeluarkan cairan otak tersebut. Cuman dilihat dengan kondisi mama yang sudah tua, waktu itu pada saat itu sudah berusia 68-67, risikonya lebih besar. Jadi itu dihindarkan. Setelah itu karena situasi ini memperkirakan situasi mama juga mendapat vaskuler demensi, diperlukan analisa berikutnya. Nah, untuk menegakkan diagnosis demensi seperti yang dikatakan Dokter Dara juga, ini masalah kompleks karena sudah jauh mana mamah itu mendapat penyakit ini. Nah, setelah itu mama dikirim ke revalidasi sentrum untuk revalidasi supaya mama dibantu, didukung tentang fisio, ergoterapi, tapi juga psikologi. Karena tentu situasi seperti ini sangat traumatis, mengerikan untuk ibu. Kenapa ini terjadi? Karena beliau masih bisa bertanya, apa yang terjadi dengan saya? Sekitar mungkin 8 minggu, lumayan panjang, ibu boleh pulang. Nah, setelah pulang itu kita bilang, oke, mama tidak boleh tinggal sendiri jauh dari kami. Waktu itu naik mobil 15 menit. Kita bawa mama ke kompleks apartemen kami. Alhamdulillah ada tempat. Tidak gampang, tetapi yang penting mama dekat dari kami. Kita mendapatkan apartemen 5 menit dari rumah kita, dan setiap hari kita pantau dan kita bantu mama. Nah, dari sini itu banyak paket-paket keperawatan yang sudah siap dari pihak gemeente. Gemeente itu Kota Madia ya, dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita itu disuruh oleh huisarts dan fokus utama kita adalah bantuan dari huisarts. Huisarts itu mengetahui semua keperluan bantuan yang kami perlukan untuk membantu mama. Yang pertama itu adalah CIZ. CIZ adalah lembaga di mana mereka memberikan indikasi bahwa mama itu perlu bantuan. Dari situ mama diberikan case manager yang dikatakan Dokter Dara juga, bantuan WMO. WMO ini adalah Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Jadi bantuan sosial. Kalau misalnya mama perlu rollator yang tadi dikatakan Ibu Desi juga, alat jalan untuk support jalan. Nah, ini ada prosedur-prosedur. Jadi ada orang datang ke rumah kami menginterview mama, dan juga secara paralel mama itu dites sebelumnya oleh neuropsikolog yang tadi juga dikatakan oleh Dokter Dara mengenai logika, bahasa, pengetahuan-pengetahuan basis dasar. Salah satu kendala terbesar dalam melakukan tes ini adalah tes ini semuanya dilakukan dalam bahasa Belanda. Jadi Wati harus duduk sebelahnya mama untuk menerjemah dan memberikan pengertian. Mereka nanya ini. Nah, dari situ itu juga sudah ada jarak antara mama mengerti
dan mama ingin memberikan jawaban karena dalam bahasa Belanda, jadi pemantaunya, dokter-dokternya juga mikir, aduh ini ibu ngerti pertanyaannya apa tidak gitu loh. Jadi sayangnya tes tersebut dilakukan bukan dalam bahasa ibunya. Setelah didiagnosis akhirnya memang betul vaskuler demensi ditegakkan, mama memerlukan banyak bantuan yang dikatakan Ibu Desi juga ya, tentang Taizor, home care dari sekali dalam sehari jadinya 3 kali sehari karena mama sudah tidak bisa menjaga pipisnya dan lain sebagainya. Perlu dikatakan juga CIZ ini penting karena kalau sudah orang sesepuh mendapatkan indikasi zorah ini, mama akan diberikan banyak bahan-bahan bantuan seperti materi inkontinensi, jadi pamper. Itu berarti tinggal telepon saja langsung datang ke rumah kami, jadi kita tidak sibuk. Itu membantu sekali ya. Itu ya incredible lah istilahnya peraturan-peraturan perawatan di Belanda ini dan pengalaman kami sangat bersyukur semua telah membantu semua pihak, bukan hanya keluarga tetapi juga Kota Madia. Ya. Wati, tadi Wati sudah cerita, aduh luar biasa sekali perjuangan Wati dan kakak dan juga adik Wati. Nah, tadi setelah mama, ibu masih tinggal di apartemen sendiri, kemudian akhirnya dibawa ke Verzorging House karena memang membutuhkan perawatan lebih banyak lagi. Betul. Betul demikian, Rolati? Ya. Betul. Jadi case manager ini benar-benar memantau situasi hidup kita karena beliau melihat bahwa Wati memiliki anak-anak kecil, kakak saya juga, kakak saya yang paling tua memerlukan bantuan khusus yang tinggal bersama mama. Jadi beliau benar-benar melihat, memantau dan mencari solusi terbaik untuk kita semua, kondisi keluarga kami. Nah dari situ beliau tuh mencari-cari tempat karena juga mereka melihat pentingnya budaya Indonesia yang sangat kuat di dalam kehidupan keluarga kami. Jadi beliau itu langsung mencari Verzorgingshuis atau kompleks apartemen yang dikatakan Ibu Desi, tapi keindonesiaan. Ternyata banyak. Kebetulan memang karena Den Haag ini adalah kota di mana banyak orang Indonesia dan yang berketurunan Indonesia. Yang Wati tahu ada 2 di Den Haag. Dan alhamdulillah ini semuanya juga sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Setelah mama mendapat indikasi untuk diperbolehkan tinggal di kompleks seperti ini, jadi itu juga perlu diperhatikan sebelum seseorang itu mendapatkan lampu hijau untuk dimasukkan ke dalam verpleeghuis, orang tersebut akan diwawancara. Apakah ibu itu sudah sedemikian rupa jauh demensinya untuk dimasukkan ke dalam afdeling yang terisolasi. Jadi beliau itu harus menerima keadaannya bahwa nanti kalau sudah di verpleeghuis itu akan tertutup. Jadi beliau tidak bisa gampang keluar, malah sebenarnya tidak boleh keluar tanpa izin perawat. Jadi banyak hal-hal yang harus dinyatakan, ditentukan oleh kedua pihak. Karena ini masalah hukum mungkin ya. Karena kita akan mengambil kebebasan seseorang. Nah, itu semuanya diwawancara dan ini semuanya deg-degan kita anak-anaknya karena kalau tidak, mama tidak berhak untuk masuk atau tidak boleh malah masuk ke verpleeghuis seperti itu. Nah, setelah itu jalan lancar, ternyata ada rumah jompo dekat rumah kita 5 menit yang namanya WZH Leilinde, di mana ada afdeling bunga Rosalina dan bunga, pokoknya afdelingnya namanya bunga. Di situ adalah afdeling di mana bagian tempat tinggal
para sesepuh yang berketurunan Indonesia. Jadi kalau kita masuk itu gambarnya persis kayak fotonya Ibu Desi, tapi banyak ornamen-ornamen Indonesia. Ada wayang, ada batik, ada lukisan pemandangan Indonesia, ada terasering, pokoknya hal-hal yang nostalgia lah. Lagu-lagu keroncong, makanan-makanan. Jadi kalau kita masuk itu udah langsung bau terasi. Iya, betul. Senang sekali. Dan mereka itu benar-benar ingin merangsang, memberikan kesan rumah dulu waktu beliau masih di Indonesia, atau kenangan-kenangan dulu. Karena seperti kita ketahui juga, orang yang demensi itu akan kembali menggali keingatan dulu. Jadi mungkin bahasa Jawanya itu lebih kolot, karena dulu bahasa Jawanya ya kolot. Dan itu betul banget. Mereka juga mengadakan pasar raya. Jadi sekali dalam 3 bulan atau setengah bulan itu mengadakan acara pasar malam gitu loh. Di mana jual-jualan makan Indonesia, ada pameran kesenian Indonesia, menjual barang-barang Indonesia. Jadi sangat-sangat menyenangkan lingkungannya. Ya. Aduh Wati, senang sekali mendengar cerita Wati. Ya, walaupun situasi Mama vaskular demensi, tapi Mama masih bisa merasakan kebahagiaan. Ada keluarga dekat yang memang selalu berbagi kasih sayang, tetapi juga beruntung karena ada instansi merawat Mama yang memperhatikan latar belakang Mama sendiri. Betul. Belakang Ibu Wati. Terima kasih Wati untuk ceritanya. Nanti kita lanjut di panel, tapi sebelumnya kita akan melanjutkan lagi diskusi atau talk show ringan, bincang ringan bersama dengan narasumber kita yang terakhir, bersama narasumber kita keempat. Saya mau bacakan dulu profil Agnes Yamianto. Agnes Yamianto lahir dan besar di Jakarta dan pindah untuk mengikuti suami ke Belanda. Wah, ini migran cinta ceritanya. 21 tahun yang lalu. Agnes adalah ibu dari 2 anak laki-laki kembar usia hampir 9 tahun di bulan Oktober ini. Dia mempunyai background accounting dan sudah lebih dari 11 tahun bekerja di perusahaan yang berkecimpung di bidang science, technology, and health. Belum lama ini, suami tercinta Agnes terdiagnosis demensia Alzheimer dalam usianya yang relatif muda. Saya panggil Agnes Yamianto. Halo Agnes. Halo Manik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Halo. Halo Agnes, terima kasih. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik-baik, puji Tuhan. Iya, terima kasih Agnes sudah meluangkan waktunya untuk bercerita di forum ini. Juga terima kasih atas keterbukaan Agnes, karena pengalaman berharga Agnes juga ternyata berharga buat semua penonton YouTube Alsinet kali ini. Amin. Agnes, secara singkat, apa yang Agnes mungkin bisa ceritakan mulai kapan atau mungkin apa gejala yang mengarah ke demensia dan apa yang setelah itu dilakukan Agnes? Oke, jadi sebenarnya ini mulai karena COVID. Tahun lalu waktu COVID lockdown yang pertama itu terjadi, kita semua, saya dan suami harus work from home dua-duanya. Sebelumnya kami berdua itu sama-sama kerja, anak-anak ke BSO, terus jadi kita kerja, saya kerja 4 hari dalam seminggu, suami kerja juga 4 hari dalam seminggu. Jadi kalau kita ketemu di rumah biasanya dalam keadaan udah capek, udah gitu suami juga kerjanya itu banyak yang harus dia tuh nyetirnya jauh. Itu salah satu kita punya alasan untuk pindah dan sebenarnya dari tempat tinggal kami yang dahulu di North Holland di IJmuiden ke lebih ke center di Holland, ke Amersfoort, supaya dia nggak perlu lagi nyetir sampai 2 jam sekali jalan. Nah,
Jadi kalau saya lihat saat itu suami capek, nggak ada gairah untuk aktivitas, banyak kalau lagi nonton TV bareng sama anak-anak dia jatuh tidur, itu kayaknya itu normal gitu loh. Nah saat COVID kita berdua di rumah, saya ketemu dia 7 hari dalam seminggu, sepanjang hari. Terus tapi di awal-awal pertama itu nggak begitu kelihatan karena kita sibuk sama persiapan mau pindah rumah, persiapan jual rumah. Tapi di situ saya bisa lihat juga beberapa kewajiban atau sesuatu kita bagi tugas misalnya untuk urusin ini itu untuk soal rumah itu susah buat dia untuk fokus. Jadi saya harus beribu-ribu kali mengingatkan dan di situ mulai muncul seperti kayak trik-trik jadi kayak ribut-ribut ringan awalnya. Di mana yang sebelumnya setahu saya suami saya itu super sabar. Nah, setelah kita pindah rumah di Amersfoort udah mulai santai, box-box udah dibuka semuanya, terus kita masih kerja dari rumah kan saat itu ya. Di situ kita punya ributnya tuh makin sering antara saya dan suami. Jadi saya merasa kok suami saya begini ya, kok berubah. Terus kalau kita ketemu sama teman dekat, karena kan kita menciptakan bubble sendiri ya. Jadi yang kita ketemu tuh hanya teman dekat kami. Kalau kita ke rumah teman dekat kami itu, dan suaminya dia itu sebenarnya teman dekat suami saya. Jadi kita itu saling menjodohkan gitu loh. Supaya saya bawa teman dekat saya, dia ada teman dekatnya juga di sini. Tapi apa yang mereka lakukan? Jadi suami saya kalau ketemu teman dekatnya, dia cuma duduk, terus dia lihat handphone, liatin game, terus dia jatuh tidur. Dia nggak ada sama sekali untuk gairah bersosialisasi. Awal-awal saya suka kesel. Maksudnya kenapa sih kamu kok aneh begitu? Untungnya teman dekat saya, jadi dia ngerti keadaannya. Terus gampang marah. Jadi saya punya perasaan setiap hari saya jalan itu kayak kalau orang Belanda itu bilang opiotenan. Jadi jalan pakai jari di ujung jari kayak takut jatuh gitu. Kalau ngomong mesti hati-hati. Kalau diskusi sama dia mesti hati-hati. Karena ujung-ujungnya bisa ribut gede. Sesuatu yang kayaknya di otak saya itu sesuatu yang kayaknya nggak worth it untuk dijadikan ribut, tapi bisa jadi ribut. Terus begitu, jadi dari mulai summer tahun lalu, itu makin kelihatan aneh gitu ya. Pokoknya saya jadi sekarang suka nangis sendiri. Maksudnya ini kok suami saya berubah gitu loh. Sekarang kita di rumah berdua-duaan, ketemunya lebih banyak kok malah jadi begini. Terus akhirnya ada saat sesuatu saya langsung backflash ke keadaan teman baik mama saya. Jadi saya panggilnya tante ya, dia orang Indonesia, dia ke Belanda juga karena dia married dengan orang Indonesia tapi yang udah tinggal lama di Belanda. Nah, partner dia yang terakhir ini sebelum meninggal itu terdiagnosa Alzheimer, tapi dia udah lumayan tua ya, waktu meninggal kayaknya umurnya udah 80-an. Tapi pas dia terdiagnosa Alzheimer itu udah telat. Mungkin karena udah tua, jadi orang tuh seperti yang orang-orang bilang maklumin, udah tua, maklum, udah pikun gitu ya. Jadi saya ingat kita pernah liburan bareng ke Malaysia, itu tahun 2000 berapa ya, sebelum 2010, 2005 atau 2006 atau pokoknya 2000 sekitar tahun itu. Di situ saya lihat perubahan si partner tante saya itu yang tiba-tiba dia teriak-teriakan kayak marah sama tante saya. Padahal yang saya tahu si Om ini orangnya tuh live banget, baik, sabar. Dan si Om ini kan dia sebenarnya hobinya tuh traveling. Dia punya camper dan dia nggak pernah bisa diam di rumah. Kalau ada libur berapa hari dia langsung pergi pakai camper keliling. Bukan keliling Belanda, keliling Eropa. Tapi waktu kita di Malaysia dia maunya cuma di kamar, tidur, dan nggak mau kemana-mana. Saya lihat, kok ini suami saya kok ada mirip-mirip ya sama si Om ini gitu. Saya ajak ngomong ke suami baik-baik. Kayaknya kita mesti ketemu sama House Art. Kita mesti tanya gimana reaksi House Art. Soalnya kita nggak tahu kamu ini begini situasi kita karena ada penyakit atau karena depresif karena keadaan COVID. Terus anak-anak harus kita urus di rumah, harus schoolnya dari rumah. Jadi kita ke House Art, itu seperti yang tadi diceritakan oleh Wati, prosesnya sama persis. Jadi kita ke House Art, semua mulainya dari House Art. Dan saya puji Tuhan sekali, House Art saya ini
Hausat baru berarti kan di Amersfoort. Dia dengerin cerita kami, dia nggak nanya macem-macem, dia nggak question atau apa gitu ya, atau ragu. Dia langsung, oke, saya rujuk kamu untuk ketemu dengan neurolog. Dan puji Tuhan karena kami pindah ke Amersfoort, rumah sakit di Amersfoort itu ya jadinya deket rumah, sama-sama satu kota. Dan rumah sakitnya ini besar, jadi semua ada fasilitasnya dalam satu rumah sakit. Jadi kami dapat janji ketemu neurolog, jadi kami mulai ketemu Hausat itu awal tahun ini, Januari. Jadi kita ngomong pas akhir tahun, terus Januari kita ketemu Hausat, terus kita dapat janji Februari ketemu neurolog, terus langsung kita dikasih tahu ini trainingnya begini, mulai dari ada cek darah, terus cek CT scan otak. Terus habis itu neurolog, psikolog, onderzoek, NPO. CT scan otak nggak ada kelihatan apa-apa, semua normal. Periksa darah, hasil darah semua bagus. NPO, neurolog psikologi onderzoek, si psikolognya setengah-setengah. Dia bilang beberapa pertanyaan dia masih oke banget, beberapa kelihatan jelek sekali. Jadi saya nggak bisa kasih kesimpulan yang saya bisa 100% stand for it, behind it. Saya akan ngomong lagi ke neurolog, dokter neurolognya itu untuk melakukan onderzoek yang berikutnya. Akhirnya kita ketemu lagi sama neurolog, terus akhirnya mau kasih onderzoek sebenarnya yang terakhir itu yang PET scan kalau nggak salah. Cuma karena ada masa COVID, jadi untuk dapat giliran PET scan itu kita harus nunggu, waktu itu di bulan April, kita harus nunggu di Juli, 3 bulan setelahnya. Saya udah panik, waduh 3 bulan untuk hidup seperti ini, suami saya juga mulai panik. Dan di saat itu dia benar-benar makin down, sampai di bulan April itu juga satu saat dia melakukan kesalahan yang besar dalam kerjaannya, dan akhirnya dia memutuskan untuk stop sama sekali, karena bisa menjadi berbahaya untuk pekerjaannya kan. Jadi dia stop kerja. Dia situasi kita saat itu ya masih belum baik lah, karena kita belum tahu kan diagnosanya apa. Jadi semuanya serba nggak pasti. Kalau saya mikir balik ke kilas balik di bulan-bulan itu, saya nggak mau, benar-benar saya nggak mau balik ke bulan-bulan itu. Terus akhirnya dokter neurolog kami itu yang di Amersfoort, yang dari Meander itu benar-benar orangnya lift sekali. Sepertinya dia terus berpikir gimana caranya suami saya bisa dapat onderzoek yang terakhir ini jangan sampai di bulan Juli, secepat mungkin. Dia mengerti sekali dengan keadaan kami. Terus dia telepon suami saya, dia bilang, mau gak? Ini zaman dulu sebenarnya kita nggak hanya PET scan, sebenarnya ada kita itu apa di fungsi yang di belakang diambil cairan. PET scan itu sebenarnya teknologi yang modern, jadi kalau PET scan itu orang nggak ada rasa sakit sama sekali, nggak ada side effect. Tapi kalau ya di fungsi itu ada side effect-nya, lumbar function ya. Terus akhirnya whatever, nggak secepatnya, selama bisa cepat kita lakuin. Suami juga bilang begitu. Akhirnya suami dapat janji di bulan 5. Jadi nggak sampai 2 minggu kalau nggak salah, kita langsung dapat janji di rumah sakit untuk melakukan lumbar function itu. Terus hasilnya 2 minggu kemudian, karena dokternya ada di situ kan ada masa holiday juga ya. Terus di situ kita begitu masuk ruangannya, dokter udah langsung mukanya kita udah lihat sesuatu yang tidak baik. Terus ya dokter bilang, sorry, kamu kena Alzheimer. Tapi saat itu diagnosanya dia bilang pre-Alzheimer. Ada istilahnya saya lupa apa. Terus dia bilang karena kamu usianya muda, saya akan kirim hasil ini semuanya ke VU Amsterdam. Karena mereka itu senternya Alzheimer di Belanda kalau menurut dokter neurolog kami. Nanti mereka akan ambil alih dan kamu akan dapat telepon dari mereka untuk bikin janji dengan mereka. Akhirnya kita dapat janji sebulanan setelahnya, tapi di dalam periode diagnosa itu kita udah tahu, oke, ini menjelaskan semua keanehan yang terjadi dalam setahun belakangan ini. Terus kalau saya kilas balik lagi, ini sebenarnya sudah beberapa tahun sebenarnya sign-sign-nya, tanda-tanda yang ringannya. Cuma kita nggak pernah menyambungkan dengan Alzheimer atau demensi, karena kan kayaknya itu
kalau ngomongin Alzheimer atau demensi untuk usia kami, kayaknya itu sesuatu yang belum gitu loh. Kayaknya belum waktunya untuk ngomongin itu. Jadi kita paling ngomong ya wajar lah, udah capek kerja, terus urus anak itu normal. Tapi sekarang sebenarnya memang udah beberapa tahun yang lalu. Jadi begitu manik awal-awal diagnosanya. Sampai akhirnya terus kita ketemu dengan dokter yang di Amsterdam, dan dia melakukan beberapa tes ke suami saya, dan dia kasih keputusan suami saya sudah Alzheimer, bukan pre-Alzheimer lagi, tapi sudah Alzheimer yang di stadium awal. Dan mulai saat itu juga dia bilang suami saya tidak boleh nyetir mobil lagi. Itu benar-benar satu yang dunia jatuh, boom. Ya, ya pasti sulit sekali ya untuk menerima situasi saat itu, apalagi memang pekerjaannya adalah itu, menyetir misalnya ya. Aduh, Agnes, aku tidak bisa berkata-kata banyak, tapi saya sangat terinspirasi dengan Agnes. Apa yang Agnes lakukan, hunting buku, baca buku, cari informasi. Nah, Agnes, nanti kita mau lanjutkan di panel diskusi tentang bagaimana sebenarnya apa yang diperlukan oleh caregiver diaspora Indonesia. Agnes sebagai orang dengan latar belakang Indonesia ada di sini, dan mungkin banyak juga penonton YouTube yang tinggal di Jerman, tinggal di Geneva, San Francisco, atau dimanapun Anda berada, menjadi caregiver, harus menolong orang yang dikasihi. Namun Anda sebagai orang dengan latar belakang Indonesia, apa yang dibutuhkan dalam situasi ini? Nanti kita lanjut di diskusi panel ya, Agnes. Ya. Terima kasih sekali buat ceritanya, sangat menginspirasi. Saya sangat salut pada 4 narasumber kita hari ini, 4 wanita, semuanya luar biasa, hebat dalam mendukung keluarga tercinta, dalam pekerjaannya. Kita sekarang sudah memasuki pukul 11:30. Acara ini nanti akan diakhiri pukul 12. Tetapi kita masih ada satu program lagi, yaitu panel diskusi. Saya mau memanggil semua narasumber untuk duduk bersama di stage ini. Kita mau mendiskusikan, salah satunya adalah tadi pertanyaan saya, kemudian juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk melalui kolom komentar YouTube dan juga melalui WhatsApp group. Aku sekarang panggil semuanya untuk hadir di stage ini. Kak Lia sudah dipin semua ya. Ada Dr. Dara, Wati, Desi, dan juga Agnes. Ya, menyambung dengan pertanyaan saya ke Agnes tadi, mungkin ini juga bisa nanti teman-teman yang lainnya, Desi dan Wati juga menambahkan, sebagai diaspora Indonesia, apa yang paling dibutuhkan sebenarnya ketika orang yang kita sayangi di rantau itu terdiagnosis demensia? Kalau dalam situasi saya, itu saya butuh sebenarnya informasi yang sudah jadi. Jadi kalau kan kita tahu di zaman internet ini, orang biasanya kalau kita tanya informasi, aduh saya lagi cari informasi, orang dengan gampangnya Google aja, nanti bisa dapat semua apa yang kamu cari di Google. Itu yang bukan kita butuhkan. Karena Google itu dapat bisa semuanya ada informasi, tapi kita nggak tahu informasi yang benar, yang tepat yang mana. Jadi yang saya butuhkan tuh informasi yang sudah jadi. Orang kirim link yang langsung saya pencet udah langsung informasi itu. Atau kirim misalnya print screen buku ini kamu baca. Atau misalnya hubungin organisasi ini. Itu yang saya butuhkan saat itu. Jadi makanya saya langsung coba baca buku yang berhubungan dengan nutrisi yang bisa membantu perlambatan kerusakan di sel yang di otak yang berhubungan dengan neuron-neuron itu. Terus dan saya juga langsung hubungi adik saya, keluarga saya, terus adik saya ternyata hubungi Amalia Alzheimer Indonesia, terus saya langsung dihubungi juga untuk join di grupnya. Dan juga saya langsung
kebetulan suami saya itu donatur Alzheimer Nederland tuh dari dia umur 20-an, jadi udah lebih dari 30 tahun dia donatur. Terus di situ saya jadi tahu langsung nomor telepon itu, saya hubungin dan saya langsung dapat brosur dari Alzheimer Nederland. Jadi itu yang sebenarnya sangat dibutuhkan buat kita, bantuan yang real, yang langsung, yang direct. Itu yang pertama kali kita butuhkan sebenarnya. Oke, terima kasih Agnes. Mungkin Wati mau menambahkan sesuatu? Ya, dalam proses tes IQ terutamanya, yang tadi saya katakan, baiknya material-material tersebut juga dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan of course, baiknya kalau ada psikolog Indonesia juga yang mengerti budaya, yang bisa mendampingi pasien Indonesia lah istilahnya. Ya, sebenarnya itu, Mbak. Dan kedua, mungkin juga untuk diaspora Indonesia, khususnya yang tadi Wati katakan tuh banyak sudah ada paket yang siap untuk mendukung pasien. Hanya waktu itu Wati karena tidak tahu, Wati mencari-cari sendiri gitu loh. Jadi cari ke Kemenkes sini, situ dan sebagainya. Dan Google memang membantu, walaupun sebenarnya harus sudah ada protokolnya istilahnya. Itu juga baiknya kalau bisa tersentralisir. Sebenarnya itu dulu, dan Wati tadi mau mengatakan bahwa ya, hak dan kewajiban seorang pasien itu juga harus dikenal dan dipahami oleh keluarga. Dan karena seperti contohnya tadi Wati belum cerita bahwa waktu Mama di opname dalam verpleeghuis itu, kami ditanya tentang apakah kami, jadi dokter, jadi tim dokter dan keperawatan rumah itu menanyakan kepada kami apakah Mama boleh di CPR, resusitasi jantung paru. Mikir, ya of course. Kenapa itu adalah sebuah pertanyaan? Nah, terus mereka menjelaskan bahwa dalam kondisi Mama yang sudah jauh demensinya, kalau ada sesuatu penyakit yang di mana Mama jadi unconscious, tidak sadar, apakah Mama boleh di CPR? Karena kalau di CPR kembali lagi istilahnya, kondisi Mama bisa lebih menderita. Nah, itu kita kaget. Kita, ya ampun, bagaimana kita harus menjawabnya? Karena ini berat sekali waktu itu untuk Wati sama kakak saya. Tapi ini harus diwaspadai bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul dan akan terkonfrontasi lah. Juga masalah tentang isolasi. Jadi kalau misalnya ibu masuk verpleeghuis itu, beliau harus memberikan persetujuan bahwa beliau akan dimasukkan ke dalam afdeling yang tertutup. Itu aja dulu Mbak Mari. Tadi ada pemikiran lain tapi jadinya agak lupa. Nggak apa-apa. Ya, nanti mungkin Wati tambahin lagi. Nggak apa-apa. Terima kasih Wati sama Agnes. Ini sedikit menjawab apa yang bisa nantinya juga tenaga kesehatan atau juga organisasi-organisasi Indonesia yang ada di sini yang bisa bantu. Mungkin Desi bisa memberikan tambahan atau pengalaman kalau dari tenaga kesehatan atau dari instansi, apa yang bisa dilakukan biasanya? Kalau di Belanda, yang saya tahu pasti itu kalau kita ke Huisarts, misalnya suami atau ibu kita sepertinya condong ke sifat demensia dan ciri-cirinya seperti itu. Kalau kita ke Huisarts itu seperti tadi Mbak Agnes bilang, maunya yang satu paket udah kanteklar, karena saya tahu itu kan keluarga atau orang terdekat itu udah penuh kepalanya, udah capeknya nggak karu-karuan mikirinnya. Jadi maunya yang udah kanteklar, alles tuh udah semuanya udah terorganize, terstruktur dengan baik, dan itu biasanya ke Huisarts. Jadi untuk segala jenis masalah di bidang kesehatan, center point-nya kalau di Belanda itu ke Huisarts. Nanti dari Huisarts dia akan mengarahkan kita ke
mau ke psikiater, psikolog, neurolog dan segala macam. Ya. Terus kalau untuk untuk orang-orang Indonesia di Belanda, saya berpikir, saya juga tahu Mbak Amalia juga kan butuh waktu itu, telepon Mbak Amalia itu dari Indonesian Living in Holland. Jadi 3 kata, sosialisasikan, sosialisasikan, sosialisasikan. Alzheimer, Alzi ini nggak cuman di platform ILH, Indonesian Living in Holland, tapi juga ke ambasade gitu loh, ke KBRI. Dan sejauh ini ya udah bagus, cuman kita kalau yang tinggal di Belanda kayaknya ngelihat itu Alzheimer Nederland gitu, als Kroot. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, lebih ya disosialisasikan lebih banyak lagi. Ya. Kayaknya udah banyak ya Mbak ya. Tapi kayaknya masih bisa enough, lebih baik lagi. Not enough gitu. Karena kayaknya tuh kalau kita udah di masalah itu tuh kayaknya susah untuk melihat hal lain gitu loh. Ya. It seems too much. Ya. Jadi dukungan banyak pihak, baik itu dari medis, juga dari lingkungan, sosial community juga diperlukan. Kak Dara, mungkin masih ada tambahan dari Kak Dara? Ya, aku menanggapi sedikit mengenai support system. Sebenarnya sih dari zorgverlener, dari tenaga kesehatan banyak ya supportnya juga. Tadi selain case manager demensi, ada juga namanya maatschappelijk werker. Nah, biasanya kalau dari rumah sakit kita minta kolega maatschappelijk werker untuk membantu keluarga melihat apa yang mereka butuhkan. Apa aja informasi apa yang mereka butuhkan, atau sebenarnya bisa bertanya juga ke dokternya, ada nggak steunggroep, ada nggak grup dari keluarga, biasanya untuk yang dementeren itu ada, atau untuk spesifik ya kasus tertentu itu ada, dan rata-rata geriater atau spesialis oudergeneeskunde atau neurolog itu mereka juga mau mencarikan. Tapi aku rasa yang kita bisa bikin dari Alzheimer Nederland, menurutku mungkin aku bisa bayangkan bahwa kadang-kadang orang Indonesia kan lebih terhouden ya, agak tertutup. Nggak terbuka ya. Kurang terbuka. Kalau orang Belanda udah biasa tuh nyari bantuan dari mana-mana. Nah, kita komunitasnya mungkin lebih tertutup. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan dari Alzheimer Nederland adalah bersama-sama membantu membantu sesama yang membutuhkan informasi ringan-ringan aja. Misalnya kan di sini kan juga ada kayak Alzheimer Cafe, itu mungkin spesifik untuk Netherlands, yang nggak spesifik sih sebenarnya buat semuanya, tapi mungkin kalau bisa seperti itu gitu, atau mulai webinar seperti ini, seperti itu ya. Jadi silakan dilanjutkan Kak. Ya, itu sih kalau dari support system ya, dan memang sih cari informasi itu nggak mudah, tapi sebenarnya cukup banyak informasi yang tersedia gitu. Dan aku senangnya dari Mbak Wati dan Mbak Agnes, support dari House Arts itu sangat besar gitu. Tapi kadang-kadang sayangnya tidak seperti itu gitu. Kadang-kadang juga, tapi masih ada channel yang lain gitu. Ya. Terima kasih Kak Dara. Jadi kalau aku tadi sedikit rangkum dari Kak Agnes, dari Kak Wati, Desi, dari Kak Dara, semuanya harus saling bersinergi. Jadi dan baik dari orang di sekitar, tapi juga dari kita sendiri untuk dan juga untuk eager to look for information. Jadi keinginan untuk mencari informasi juga ada, bertanya, karena tadi Kak Dr. Dara bilang seringnya tertutup, diam aja, dan harus banyak bertanya, karena ternyata sebenarnya banyak paket-paket itu tadi ya Kak Wati ya, banyak paket-paket yang ada, banyak bantuan yang memang sudah disediakan, tinggal kita gimana carinya, gimana mendapatkannya. Iya. Boleh Wati tambahin? Boleh, silakan Wati. Yang tadi Wati lupa, aduh Wati juga jadi pikun. Tapi langsung Wati tulis. Ini masalah dukungan keagamaan
Oke, Karena religi. Ya. di tempatnya Mama itu bagus sekali, Mbak, dukungan rohani istilahnya. Ya. Jadi mereka tidak menggunakan agama, walaupun kecenderungannya karena memang banyak orang Indo ya, jadi banyak orang Katolik. Itu selalu ada pastor tiap hari Minggu. Terus Wati mikir, aduh ibu saya orang Muslim, di mana imam-imam, dan kebetulan Wati sekarang juga terlibat dalam kepengurusan masjid di Den Haag. Apakah tidak baiknya Alzinet itu melakukan sosialisasi yang dikatakan Ibu Desi juga tadi ke komunitas-komunitas keagamaan? Kan pasti orang Indonesia itu mencari rohani itu dalam bentuk agama. Seperti ya di gereja-gereja Indonesia, ada organisasi Hindu, Buddha juga ada yang spesifik untuk orang Indonesia. Kayaknya kita perlu menjangkau kepada mereka supaya hangat gitu loh. Jadi ibu saya itu juga adalah salah satu pendiri komunitas Indonesia Islam di Den Haag. But karena mungkin yang tadi Dokter Dara juga katakan masih tertutup, masih banyak tidak kewaspadaan, baiknya ada struktur lah, bantuan struktur, dukungan struktur dari masjid-masjid, gereja-gereja, pura-pura, tempel-tempel untuk pasien-pasien ini. Iya, luar biasa sekali Wati idenya. Iya. Dan itu yang sangat penting sosialisasi tadi dari segala channel, karena tadi itu secepat mungkin terdeteksi, itu secepat mungkin support sistemnya bisa dibentuk. Karena kan tadi yang dibutuhkan adalah pasien itu adalah struktur. Kadang-kadang kalau dia tidak bisa kasih internal struktur, dia butuh eksternal struktur. Dia butuh kegiatan. Mereka butuh bergerak, tidak hanya dalam rumah. Gitu. Secepat mungkin terdeteksi, cepat mungkin semua sistem itu bisa dibangun untuk memperlambat perburukan. Ya. Ada luar biasa sekali. Untuk pertanyaan satu ini kita banyak mendapat informasi apa sih sebenarnya dukungan apa yang kita perlukan, apa yang bisa kita terima, apa yang bisa kita lakukan. Terima kasih sekali para narasumber. Untuk pertanyaan kedua, karena penonton kita ini tidak hanya di Belanda, tapi juga di Indonesia dan juga mungkin dimanapun di Amerika atau di Eropa yang lain. Saya ingin tanya, ada dilema. Misalnya seperti ini, kita semua diaspora Indonesia, sekarang ada di Belanda. Tapi kita juga punya keluarga yang mungkin ada di Indonesia. Mungkin orang yang kita kasih ada di Indonesia. Atau ibu, atau ayah, atau siapapun. Dan bagaimana, support apa yang bisa kita lakukan juga untuk menjembatani itu. Misalnya, ibu atau ayah terdiagnosis demensia di Indonesia, kita ada di Belanda. Nah itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin Kak Desi mau? Yang bisa dilakukan, pertama-tama tadi saya mau ngoreksi sesuatu, bukan ngoreksi sih, tapi karena Mbak Manik juga bilang kan, ini platform YouTube bisa ditonton semua orang. Dari tadi kita membahasakan house arts, tapi itu adalah dokter. Ya, GP ya, the general practitioner ya. Tapi yang seperti ya buat keluarga lah ya gitu, bukan GP yang di mana aja gitu. Tapi biasanya kalau di Belanda GP-nya kan sudah semacam dokter keluarga, jadi sudah per wilayahnya. Iya betul. Nah, kalau untuk di Indonesia, jadi ya waktu itu kan saya hubunginnya Alzi ya. Saya lihat Alzi di ILH, Indonesian Living in Holland, grup Facebook. Terus ada iklan, ada acara Alzi. Terus saya hubungin Mbak Amalia, terus Mbak Amalia mengkonek saya dengan berbagai instansi di Indonesia. Waktu itu saya butuh untuk ibu saya, terus lalu karena saya lihat untuk home care itu jadi tidak pas lah untuk kondisi ibu saya, jadi
saya lebih memilih yang 24 jam gitu loh, tenaga medisnya. Jadi waktu itu saya dapat nomor teleponnya Rukun Senior Living di Sentul. Jadi sampai sekarang ibu saya di situ, begitu. Oke, Kak Dari Februari. Desi, jadi Ibu Desi ada di Indonesia dan juga terdiagnosis Iya, ya, dan sekarang dalam perawatan di masih ya. seperti nursing home gitu ya, rumah rawat. Iya, iya. Ya. Jadi itu bagusnya di Rukun Senior Living di Sentul ini, dia itu ya sistem perawatannya tuh dia mengcopy paste dari Florida, dari Amerika. Jadi dia ada yang berbagai macam ya. Jadi dia punya yang kayak kompleks apartemen juga, sampai yang ada kolam renangnya untuk recreational gitu. Jadi untuk itu sih lebih ke home care ya. Jadi mereka punya yang sesekali ada perawat datang begitu. Terus ada yang 24 jam seperti yang di tempat ibu saya. Terus ada juga yang misalnya saya punya uang untuk beli rumah, jadi bisa beli villanya di situ. Sampai ada villanya gitu. Tapi ya untuk activity-nya mesti bayar ekstra gitu. Jadi di situ ada activity dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pasien bisa datang ke situ, ke activity itu terserah dia mau 1 jam, 2 jam atau seluruh aktivitas dilakuin. Sampai ada bukan berenang sih ya, main di air loh. Lucu deh. Jadi itu berarti aku potong ya, Iya, Mbak. Itu awalnya berarti Desi mencari informasi atas inisiatif sendiri. Iya, betul. Tentang dan itu susah sekali. nursing. Dan itu dari sebelum COVID ya, dari Januari 2020. Ya. Itu lama sekali kita sekeluarga anak-anak mama tuh cari-cari yang bagus apa, yang mana di mana gitu. Jadi itu nggak gampang gitu. Kalau menurut saya sih ya, untuk di Indonesia jadi gini, untuk di Belanda itu semuanya tuh udah ready untuk urusan Alzheimer. Karena apa? Karena memang di sini udah teredukasi untuk itu. Kalau di Indonesia tuh belum teredukasi. Jadi ya udahlah, kalau udah tua emang suka pikun kayak gitu. Belum merata ya. Belum merata gitu edukasinya. Terus juga lebih meremehkan ya kalau menurut saya. Jadi karena belum teredukasi secara full semuanya, banyak orang belum teredukasi, jadinya instansi-instansi yang sebenarnya tuh available tapi tuh nggak kelihatan gitu. Ya. Gitu. Jadi ya itu sosialisasikan gitu itu dan juga untuk urusan asuransi di Indonesia juga belum tercover. Sementara di Belanda untuk urusan orang yang masuk di verpleeghuis atau di nursing home itu di cover basic insurance semuanya. Ya, masih banyak PR lah kalau mungkin. PR, iya betul. PR-nya tuh banyak di Indonesia. Ya, tapi ini berarti pekerjaan Alzheimer Indonesia dan juga Alzheimer Indonesia Nederland belum selesai. Belum. Banyak informasi-informasi. Kalau menurut aku sih ini lebih ke mudah-mudahan kalau orang lihat ini tuh bisa yang wake up gitu, ngebangunin. Iya, ngebangunin. Jadi kalau menurut saya bukan cuman Alzi aja, bukan cuman kedutaan, bukan cuman pemerintah, tapi semua orang mesti dibangunin gitu. Ya. Terima kasih Desi. Ya, aku mau tanya deh, sebenarnya ada pertanyaan enggak ya di komentar YouTube? Coba aku cek dulu ya. Tunggu sebentar, di YouTube ada pertanyaan Kak Tania. Iya, tadi dukungan rohani, bantuan yang dibutuhkan, harus seperti apa.
Nggak ada ya, belum ada pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, ya, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, tadi ada Agnes, Desi, Wati, dan juga Dr. Dara menyampaikan apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan. Ya ternyata memang banyak hal, sosialisasi, edukasi, dan tidak hanya hal medis, tapi juga hal sosial, tidak hanya dari tenaga kesehatan, tapi juga semua lapisan masyarakat. Nah, sekarang untuk menutup acara bincang-bincang hari ini, saya sebenarnya nggak mau nutup karena masih banyak yang mau dibicarakan. Saya yakin masih banyak yang mau diskusi, tapi kita bisa bikin tahap kedua. Mungkin beberapa bulan lagi kita bisa bikin diskusi bincang tahap kedua. Nah, untuk menutup diskusi kita kali ini, saya ingin satu persatu dari Dr. Dara untuk menyampaikan satu kesimpulan kecil tentang hasil diskusi kita, dukungan terhadap orang dengan demensia dan juga caregiver, dan terutama untuk Indonesia yang ada di luar negeri. Dr. Dara. Ya, demensi itu bukan hal yang tabu. Sekarang sudah jadi salah satu pembunuh nomor 1 di Belanda. Secepat mungkin dideteksi, karena banyak yang bisa dilakukan untuk mensupport pasien-pasien dengan demensi dan juga caregiver pasien dengan demensi. Dan saya rasa juga sangat penting untuk kita tetap sharing dengan Alzheimer Indonesia, apa yang kita bisa lakukan dari sini untuk mensupport teman-teman dan keluarga di Indonesia. Terima kasih, cakep sekali, Dr. Dara. Terima kasih. Desi. Ya, kalau dari saya, kalau untuk di Belanda, kalau ada keluarga yang ada keluarga yang sepertinya janggal gitu ya sifatnya atau perlakuannya gitu ya, menurut saya coba ke House Arts atau diskusikan dengan orang terdekat, karena kalau saya nggak tahu, mungkin orang terdekat saya tahu apa itu Alzheimer dan gimana, dan manfaatkan segala platform yang sudah terbina dan terstruktur di Belanda. Jangan takut. Orang Indonesia kebanyakan takut, oh ntar begini, oh takut bahasanya kurang ini. Jangan takut, gaspol. untuk hidup yang lebih baik. Dan kalau untuk di Indonesia, sosialisasikan. Ya, terima kasih Desi. Gaspol, open, sosialisasikan. Thank you. Wati. Kalau saya ini mungkin ingin mengatakan bahwa kita perlu akseptasi juga. Wati sangat struggle di awal-awal, merasa bersalah karena Wati tidak banyak mengetahui. Jadi kita harus terus akseptasi dan merayakan kehidupan budaya Indonesia, karena Wati bersyukur sekali dengan departemen atau bagian Lailinde yang begitu merayakan budaya Indonesia, sehingga Wati bisa bilang sepertinya ibu itu sampai akhir hayatnya meneruskan hidupnya dengan senyuman. Itu luar biasa sekali merayakan kehidupan dengan latar belakang kita yang culture yang berbeda, kita masih tetap bisa menikmati hidup ini di negara manapun. Ya, terima kasih Wati. Agnes. Agnes belum dibuka. Ya, sorry. Kalau saya bilang karena Alzheimer itu biasanya dideteksi dalam usia tertentu yang sudah melewati, kalau kita bilang lansia. Tapi kalau untuk orang-orang yang kena Alzheimer yang dideteksinya dalam usia muda, kita jangan malu. Karena apalagi kalau deteksi dini seperti suami saya, dia masih istilahnya 80%, ya kalau saya anggap dia masih bisa diajak ngomong normal.
Cuma sekarang kita jadi tahu gimana tahu hari-harinya dia itu seperti apa. Dan komunikasikan dengan semua orang sekeliling kita, sekolahnya anak-anak, tempat kerja saya. Saya berusaha komunikasi, saya berusaha libati manajer-manajer saya, jadi mereka biar tahu keadaan saya gimana. Karena believe it or not, walaupun kita tinggal di Belanda, jangan nganggap orang di Belanda itu udah tahu semua tentang Alzheimer. Banyak yang masih nggak tahu tentang Alzheimer, nggak hanya di Indonesia, tapi mereka memang lebih terbuka. Jadi komunikasikan, kasih tahu semua orang, terlebih yang dekat sekeliling kita. Jadi mereka bantu saya untuk menjaga anak-anak saya, menjaga rumah tangga saya, menjaga saya sendiri. Karena kalau saya sendiri down, saya sendiri sakit, saya sendiri ada apa-apa, siapa yang akan bisa menolong keluarga saya? Ya kan? Jadi itu yang penting, komunikasikan dengan semuanya dan sebisa mungkin menjalin hubungan yang baik dengan case manager. Case manager itu orang yang paling penting kalau menurut saya saat ini untuk saya. Saya punya bahasa Belanda itu nggak perfect karena saya selalu kerja yang internasional. Jadi saya punya bahasa Belanda nggak pernah dipakai. Saya cuek. Seperti yang tadi Desi bilang atau Wati. Pokoknya gaspol. Pokoknya kita cuek aja. Nggak bahasa Belanda kacau balau. Mereka orang Belanda itu live. Mereka itu kalau dia lihat kita itu berusaha sekeras mungkin untuk mengerti, berbicara dalam bahasa Belanda, mereka akan tahu kalau kita itu benar-benar mau apa sih jadinya kita tuh menghargai Belanda, kita tinggal di Belanda dan kita menghargai. Jadi terus komunikasikan dan jangan malu untuk cari info dan pakai benar fasilitas yang ada di Belanda karena kita tuh beruntung sekali dibandingkan dengan keluarga kita yang di Indonesia. Ya, terima kasih Agnes. Kesimpulan Agnes yang terakhir ini mengingatkan saya pada tema Bulan Alzheimer sedunia tahun ini, No Dementia, No Alzheimer. Cari informasi, komunikasikan, dan di Indonesia tema tahun ini adalah You are not alone. Kita tidak sendirian. Jadi kita bisa bersama-sama saling bantu-membantu, menguatkan, tapi juga mencarikan informasi untuk keluarga yang kita kasihi. Dan yang paling penting, orang dengan demensia dan kita sebagai caregiver, semuanya berhak untuk bahagia. Ya, terima kasih semua narasumber saya hari ini yang luar biasa sekali meluangkan waktunya di hari Sabtu ini. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Masih ada pertanyaan sebenarnya ternyata di kolom YouTube. Nah, mungkin ini nanti bisa kakak-kakak bisa bantu untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rustin. Adakah pengalaman narasumber bahwa penderita demensia juga rohani keyakinannya hilang sama sekali? Mungkin ini kita bisa nanti bantu menjawabnya, tapi di luar sesi ini, karena sesi ini sudah akan kita tutup. Pak Rustin, bila ingin bisa menuliskan juga email, dan nanti kita bisa kirimkan jawaban melalui email Pak Rustin. Terima kasih para narasumber yang hebat. Terima kasih pendukung di belakang layar. Dan juga terima kasih juga para penonton YouTube yang setia, yang juga hebat meluangkan waktu hari ini untuk bersama-sama kita belajar dan mendengarkan cerita-cerita menarik, cerita yang menginspirasi dari diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Kiranya informasi hari ini bisa juga bermanfaat buat komunitas Indonesia lainnya di negara lain, maupun juga komunitas Indonesia di Indonesia. Saya mau akhiri talk show, acara online sesi pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya diingatkan ini dengan agenda-agenda yang masih bisa, agenda-agenda dalam rangka World Alzheimer Month yang masih bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Ini ada Dementie Anders Bekeken di daerah Zeist, Alzheimer Indonesia Nederland bisa turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Ada foto tentoonstelling yang masih atau pameran foto
yang masih berlangsung sampai tanggal 14 Oktober nanti, dan juga ada diskusi-diskusi menarik. Salah satunya diskusi yang tadi Wati ceritakan tentang rohani. Ada ini diskusi Zorg voor Ouderen uit niet-Nederlandse culturen di masjid di Zeist. Kemudian ada Indonesia Day, itu tanggal 2 Oktober di Limburg. Kemudian ada isu penting terkini seputar demensia. Ini juga ada kegiatan di Indonesia. Si penikmat ketinggian, pendaki 4P, ini diskusi juga, Instagram Live. Kemudian ada Reflector Early Detection of Alzheimer Disease and the Perspective of Caregiver. Banyak sekali agenda-agenda yang masih bisa dinikmati. Silahkan cek terus kanal-kanal Alzheimer Indonesia Nederland dan juga kanal sosial media dari Alzheimer Indonesia. Terakhir dari saya, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua komunitas Indonesia dimanapun Anda berada. Jangan maklum dengan pikun. Hati-hatilah, bila sudah mulai lupa, bingung tidak fokus, marah-marah curiga yang berlebihan. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Jangan sedih, makanya mulai dari sekarang sadari dan kenali tanda-tandanya. Waspadalah, waspadalah, waspada, 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 waspadalah. Pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum pikun, pikun jangan pikun, pikun jangan maklum dengan pikun. Siapa bilang pikun itu biasa saja? Siapa bilang pikun itu tak berbahaya? Jangan maklum dengan pikun, jangan maklum dengan pikun.